Halo Selebtubers, belum lama ini pada tanggal 8 November 2024, Farhad Abbas mendapatkan surat rekomendasi untuk melaporkan Pablo Benua terkait dugaan pencemaran nama baik. Farhad Abbas merasa tersinggung dengan kalimat yang dilontarkan oleh Pablo. Kalimatnya yakni terkait aksesoris bando yang kerap digunakan di rambutnya. Akan tetapi nih guys, Pablo Benua justru melaporkan Farhad Abbas terlebih dahulu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Hari ini juga kita sudah dapat rekomendasi untuk melaporkan Siapa tuh? PB ini orang-orang yang nebeng-nebeng aja, kerjanya mau menghina-hina aja, nyenggol-nyenggol, tapi yang dibesarin balasan senggol kita, ya. PB mau reunian lagi dan mau masuk seperti dulu lagi, makanya kita laporin pencemaran nama baik, ngejek-ngejek kerjanya, ya. Orang kalau dilaporin ngejek-ngejek itu dia. Oke? Nah, pengancaman. Nggak usah pasal-pasal yang tajam, yang penting lu sekolah lagi, sekolah yang baik-baik aja. Mungkin Jangan ancaman di bawah setahun aja lah. Pokoknya biar bando gue juga diejek sama dia. Ya ini bando ini bukan gara-gara gue perempuan, gara-gara rambut gue keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa, Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando, itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando, ya. Oh. Tolong harus pintar, pakai otak, jangan pakai goblok. Sudah disomasi, sudah tinggal langsung bikin laporan saja. Ya. Ada respon berarti dari PB-nya bang ya? Dia balas juga, tapi balasnya dibalik-balik katanya, menghina gara-gara sayang. Justru sebenarnya bukan menghina gara-gara sayang, tapi saya sayangkan kau menghina. Ini ngejek orang bilang sayang, tapi saya sangat menyayangkan kau tidak belajar dari kejadian di penjaranya orang ini. Jadi pada prinsipnya si FA tersebut sudah melakukan apa yang dia ucapkan, kan begitu kan. Tapi pertanyaan saya secara pribadi sebenarnya kepada teman-teman media di luaran sana, apakah sudah ada yang pernah melihat LP-nya? Udah pernah lihat belum? Ada yang udah pernah lihat LP-nya? Coba minta lihat LP-nya, coba suruh sebutkan pasal apa yang dilaporkan. Oke. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan, FA melaporkan saya secara pribadi dengan dugaan tidak pidana penghinaan ringan. Itu terkait dengan pasal 315 KUH pidana. Yang mana itu terkait dengan penghinaan ringan, ancaman hukumannya 4 bulan 2 minggu. 4 bulan 2 minggu. Apapun itu kita menghormati hasil daripada laporan itu. Dia kemarin kan laporannya semalam. Semalam itu berarti tanggal berapa itu? Tanggal 8, ya kan? Dia melaporkan tanggal 8. Jadi, atas laporan tersebut, maka saya secara pribadi sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa LP atau laporan polisi yang dilakukan oleh FA terhadap saya itu adalah kontralapor terhadap kami. Oke? Mungkin bisa jadi karena dia ada rasa khawatir tuh, aduh gue udah dilaporin lagi sama Pablo, kan begitu kan? Gue dilaporin lagi, gue setidaknya ada pembelaan sedikit lah gitu. Jadi bukan gue yang membela diri, tapi saat ini FA sedang membela diri. Dia sedang membela diri karena kekhawatiran dia sudah saya laporkan. Saya ingin informasikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya saya secara pribadi sudah melaporkan FA secara resmi. Kita sudah laporkan, yang mana sebelum FA melaporkan saya, di mana kami melaporkan pada tanggal 6 November 2024. Artinya kami lebih dahulu melaporkan FA. FA melaporkan saya dengan dugaan pasal 315 yang ancaman hukumannya tadi 4 bulan 2 minggu. Sementara saya melaporkan FA untuk pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang RKUHP, yaitu Undang-Undang ITE ya. Kita bicara tentang ITE ya, pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ini dia ITE-nya. Apapun itu,
udahlah, nggak jadi masalah. Saya cuma berpesan kepada Menteri keimigrasian dan permasyarakatan tuh. Kalau atas laporan FA terhadap saya harus masuk ke dalam. Saya pastikan FA juga akan masuk ke dalam dengan LP tersebut, sehingga saya ingin dipersiapkan 2 orang untuk 1 kamar. Jadi saya pengen ketemu sama FA di dalam, nggak apa-apa. Saya ingin ketemu dengan FA, saya mau ketemu FA di dalam. Selain melaporkan Pablo Benua, Farhad Abbas juga menyinggung soal utang Pablo saat mendekam di penjara terkait kasus ikan asin. Menurut Farhad, saat itu dirinya adalah kuasa hukum Pablo dan saat itu pula Farhad Abbas memberikan bantuan pinjaman uang tersebut kepada Pablo. Terkait pinjaman tersebut, bukan dirinya ingin menagih hutang, melainkan ingin mengajarkan mantan kliennya itu cara berterima kasih. Namun nih guys, Pablo Benua membantah statement Farhad Abbas yang ditujukan terhadap dirinya. Pablo menyebutkan sama sekali tidak pernah meminjam uang terhadap Farhad Abbas sepeser pun. Dan jika terbukti bahwa Pablo akan ganti 100 kali lipat. Nah, seperti apa melihat perseteruan antara Pablo Benua dengan Farhad Abbas yang saling lapor? Sekarang saya baru ketemu dia pagi, sore dia masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara barang bukti itu dirubah, dipersulit. Makanya waktu itu Mayor Khairuddin yang memeriksa, saya tanya kenapa ditahan orang ini. Ya ternyata dia barang buktinya dia kasih dia tukar handphonenya ke. Itu kan pasal yang nggak perlu ditahan, pasalnya Pablo itu. Jadi ditahan. Dia yang harusnya tahu diri kalau kita sebagai lawyer, dia itu dibantu, bukan dia membantu kita. Pernah nggak dia bayar kita? Ya, jangan mempermalukan. Kalau lawyer, klien udah nggak bayar, baru banyak bacot, apa namanya itu? Ya. Kita bicara kalimat yang saya ucapkan di akun TikTok. Kan yang dipermasalahkan adalah akun TikTok. Di sana saya menyebutkan FA, saya sebutkan FA seperti perempuan. Jelas sekali saya mencirikan atau secara identik spesifik menyebut sifat-sifat atau gaya-gayanya. Yang mana gaya-gayanya sudah saya sebut, ada keponya, nyinyirnya dan lain-lain. Lalu saya sebutkan masalah seperti anak kecil juga saya sudah sampaikan, itu adalah bentuk kekhawatiran saya. Loh, pertama jelas sekali kalau dia bilang saya katanya pernah pinjam uang, kan itu ya. Katanya Pablo pernah pinjam uang sama saya. Saya pastikan tidak pernah sekalipun saya pinjam uang dengan yang namanya FA. 1. Yang kedua, dia sebut saya dulu ditahan karena menyembunyikan barang bukti. Itu juga salah, itu juga bohong. Saya sudah konfirmasi, itu tidak benar. Bahkan dia sebut gara-gara saya ngomong ikan asin, saya masuk penjara. Itu juga tidak bohong. Itu juga tidak benar. Itu semua bohong. Intinya kami akan buktikan itu semua. Kami akan pastikan unsur-unsur dari tindak pidana yang kami laporkan tersebut terpenuhi. Begitu. Aduh, jangan bicara saya pernah pinjam katanya 1 juta, buktikan. Kalau dia pernah ngomong dia buktikan. Nanti kan tunggu aja surat panggilan. Dia datang dia tinggal buktikan katanya saya pernah pinjam uang 1 juta kan. Tahu nggak, kemarin itu ada orang UMKM yang sempat demo di tempat dia, datang ke saya nggak punya uang, saya kasih 1 juta. Kan begitu, sama aja itu. Jadi intinya udahlah, buktikan. Kalau memang terbukti saya kasih 100 kali lipat tuh. Kalau memang betul.